Bener gak sih kalau Anfield jadi stadion paling angker? Kita jalan-jalan ke kota Merseyside di Inggris. Stadionnya Liverpool yang angker karena euforia dan atmosfernya bikin pemain lawan merinding. Poin pertama, Anfield tuh berada di area perumahan. Atau bisa dibilang stadion ini neighborhood friendly karena zonasi site-nya yang berada di sekitar area perumahan dan juga pertanian milik warga setempat. Dengan demikian, warga bisa menganggap bahwa Anfield adalah landmark yang bisa kita banggakan. Dan kedua, jarak dari tribun ke lapangan itu sangat dekat. Gak ada running track yang menghalangin, jadi suara chants dari fans Liverpool bisa sangat terdengar oleh para pemain, pelatih, dan staff. Bahkan kalau pemain itu selebrasi menghampiri ke tribun, itu bisa langsung menyapa, pegang-pegangan, dan bersorak bersama. Apalagi setiap di akhir pertandingan kan kita biasa lihat tuh mereka suka ngumpul, baris, dan nyanyi bersama para fans. Itu keren banget. Yang ketiga, kita bisa lihat bahwasannya plafon dan atapnya itu sangat compact untuk melindungi para penonton. Selain untuk melindungi dari rintisan hujan, ini juga berfungsi sebagai acoustic ceiling yang bisa meredam bahkan memantulkan suara dari fans Liverpool ke para pemain di lapangan. Jadi suara gemuruh itu selalu terdengar di area lapangan dan itulah kenapa yang bisa bikin stadion ini angker karena suaranya yang gak pernah habis. Kalau sebenarnya selain faktor arsitektur tersebut, Liverpool FC itu punya banyak banget program charity, pengabdian masyarakat, dan gimana caranya memaintain hubungan yang baik antara pemain, fans, dan juga para pelatih. Di internal perusahaannya pun juga banyak banget acara team building dan bonding yang bikin ngerasa kok ini tim hangat banget ya, kayak keluarga aja. Dan pastinya karena tim ini punya prestasi yang banyak banget, akhirnya mereka bisa bangga dan mereka bisa punya sense of belonging yang semakin kuat. Jadi stadion mana lagi yang mau kita bahas? Bener gak sih ini caranya pondasi stadion Everton bisa berdiri di atas laut? Ayo kita jalan-jalan ke dermaga Bramley Moor, tepi sungai Mersey di kota Liverpool, Inggris. Ada Hill Dickinson Stadium, kandangnya Everton yang baru, yang menjadi stadion bola pertama di Inggris dibangun di atas air atau tanah hasil reklamasi. Caranya gimana tuh? Oke, yang pertama kita harus mengisi dermaga ini dengan tanah padat. Luas area ini sekitar 3,6 hektar dan sesuai ahli sipilnya perlu diisi sebanyak 480 meter kubik tanah dan pasir yang dikeruk dari laut Irlandia untuk bikin dasar yang stabil. Keren ya? Terus setelah dasar pondasinya tertutup rata dengan daratan, barulah kita tancapkan tiang pancang beton ke dalam dengan jumlah sekitar 2.776 tiang. Ini berguna untuk menahan pergerakan pasang surut dan juga mencegah adanya banjir. Jadi proses infill tersebut makan waktu sekitar 5 bulan dan baru deh dilanjut ke konstruksi stadion seperti biasa. Tapi kenapa harus banget dibangun di situ ya bang? Well, kalau kita baca dari arsiteknya yaitu Mes Architects, dia bilang sih memang karena dermaga ini punya ukuran lahan yang sesuai. Habis itu aksesibilitas transportasinya juga lengkap dan bahkan bisa ada potensial waterfront development. Dan pastinya punya nilai sejarah karena ada menara hidrolik di pelabuhan Liverpool. Gimana nggak bersejarah? Karena pas lagi proses konstruksi aja, para engineer sempat nemuin amunisi dan senjata peninggalan Perang Dunia II. Jadi stadion mana lagi yang mau kita bahas? Bener gak sih ini alasan kenapa stadion Molineux Wolves itu full orange? Ayo kita jalan-jalan ke kota Wolverhampton di Inggris. Ada Molineux Stadium, kandangnya Wolves, si serigala oranye hitam yang punya filosofi keren. Hah? Keren gimana tuh bang? Nah, jadi Dewan Kota Wolverhampton sejak tahun 1800-an punya moto yang berbunyi dari kegelapan muncullah cahaya. Nah, itu disimbolkan dengan warna hitam sebagai kegelapan dan emas sebagai cahayanya. Jadi, aslinya emas ya, bukan orange. Itulah kenapa warna tersebut dipakai sampai sekarang untuk logo, jersey, stadion, dan warna kebanggaan klub ini. Terus kalau kita lihat ke stadion ini, sebenarnya sih nggak begitu megah ya. Tapi ini ikonik banget karena warnanya dan karena mereka sangat menghargai sejarah. Sejarah apa tuh bang? Ya, jadi selain warna tadi, stadion ini masih menjaga gaya arsitektur khas klasik Inggris, yaitu 4 tribun terpisah dan juga punya patung pemain legendanya, yaitu Billy Wright, pemain back yang bermain selama 20 tahun di klub Wolves yang meraih penghargaan FWA pemain terbaik tahun 1952. Terus, nama Molineux itu diambil dari Benjamin Molineux, seorang industrialis lokal dan pebisnis kaya yang punya banyak tanah di kota ini, salah satunya lahan dari stadion klub Wolves tersebut. Jadi stadion mana lagi yang mau kita bahas?
Bener gak sih kalau stadion sepak bola itu bisa dipakai untuk masyarakat umum? Ayo kita jalan-jalan ke Wimbledon di London, tempat di mana klub yang rasanya sangat inklusif. Kenapa? Karena ini adalah fan-owned club yang sebagian besar kepemilikannya dipegang oleh para fans. Eits, bukan cuma gimmick dan simbol saja, karena pada 27 Maret 2012, klub ini menjadi klub sepak bola pertama yang dianugerahi penghargaan The Prime Minister Big Society Award for Outstanding Contributions to the Local Community. So, welcome to the Blue Land, home of AFC Wimbledon. Nah, kalau di stadion ini, minimal ada 10 program yang terbuka untuk umum dan bisa dihitung tiap pekannya ada sekitar 29 kali acara yang memang dikhususkan untuk komunitas penggemar klub. Walaupun bukan fans bola, tapi warga lokal siapapun bisa ikutan. Nah, kalau kita lihat, program yang paling sering diselenggarakan adalah Primary School Offer, sebuah program yang bekerja sama dengan sekolah mitra sekitar untuk edukasi dasar yang dikaitkan dengan kegiatan olahraga. Lalu disusul dengan Player Development Center, program akademi sepak bola yang terbuka untuk siapapun dari umur 4 tahun. Bahkan, yang kerennya di sini juga banyak program untuk kesehatan lansia atau kalangan senior, seperti Don's Fit, Active Aging, Veterans Breakfast, Walking Football Tournament, hingga Football for All. Gak hanya itu aja, pihak klub juga menyediakan beberapa fasilitasnya seperti Executive Box, Player Lounge, Media and Conference Hall untuk disewakan kepada umum yang ingin adain hajatan. Bener gak sih kalau stadion Old Trafford itu jadi stadion yang paling ramah untuk difabel? Ayo kita jalan-jalan ke Manchester, Inggris, stadion legendaris yang menyediakan akses dan spot khusus bagi pengguna kursi roda. Sebuah keadilan untuk bisa merasakan pengalaman yang sama. Kalau dilihat, kapasitasnya ada sekitar 251 bangku yang tersebar di 4 stand tribun atau spot nonton khusus untuk disabled fans. Dari tribun timur bawah belakang gawang, tribun barat atas dekat special box, tribun selatan hook, dan terakhir di tribun selatan atas. Tapi nggak cuma gimmick doang, karena membantu fans difabel mulai dari prioritas tempat di transportasi umum, akses parkir, pemisahan akses tiket, dan bahkan disediakan ability room, ruang lounge khusus untuk makan dan santai. Tapi walaupun memenuhi standar, ternyata masih jauh dari kata bagus. Kalau dilihat dari Premier League Stadium Accessibility Report 2024, stadion ini masih dianggap kurang untuk jumlah entrance dan lift difabel. Total nilainya pun masih kalah sama Tottenham Stadium, Anfield, dan beberapa yang lainnya. Komen di bawah kalau misalkan kalian penasaran untuk kita bahas selanjutnya. Bener gak sih ini cara kerjanya retractable seating di London Stadium West Ham? Ayo kita jalan-jalan ke London di Inggris. Ada stadionnya West Ham bekas venue Olympic 2012 yang punya fitur retractable seating, yaitu tribun atau tempat duduk yang bisa digeser sesuai keperluan dan kebutuhan acaranya. Nah, tribun yang bisa digeser ini berjumlah sekitar 25.000 kursi di bagian paling bawah stadion. Tribun ini akan dipanjangin mendekati lapangan kalau lagi ada pertandingan sepak bola, tapi akan dipendekin lagi dan ditarik ke dalam untuk acara lari, lomba atletik, dan konser musik. Cara gesernya gimana tuh bang? Oke, yuk kita lihat. Nah, tribun ini tuh dibikin precast per modul yang memiliki struktur baja yang bisa dicopot pasang dengan rongga udara untuk keringanan mobilisasi. Pemasangannya pun bisa digabung dengan penambahan teras dan akses jalan kaki berbahan prefab konkrit dengan handrail aluminium. Untuk geserin tribunnya, ini masih pakai cara manual, yaitu diangkut oleh truk forklift. Nah, ini makan waktu lebih lama ketimbang mekanismenya National Stadium di Singapura. Mereka udah punya roda dan air skates. Loh, terus emang kenapa kok London Stadium masih pakai cara manual forklift? Well, kalau kita baca reportnya kontraktor stadion ini, ada beberapa constraint yang dipikirin, seperti berat modul tribunnya dan lintasan atletik atau lari yang gak boleh kena goresan roda air skates tribun. Dengan demikian, mereka tutupin pakai lembaran protection aja. Jadi, stadion mana lagi yang mau kita bahas? Bener gak sih kalau Tottenham Hotspur Stadium itu bisa nyediain 2 lapangan olahraga sekaligus? Ayo kita jalan-jalan ke stadion Tottenham yang megah, karena selain full renewable energy dan environmental friendly, stadion ini juga bisa melangsungkan pertandingan sepak bola dan NFL atau American Football dalam satu tempat yang sama. Oke, ini kita lihat timelapse-nya. Gimana sih lapangan bolanya dibongkar menjadi beberapa bagian, dan di bawahnya udah disiapkan base lapangan untuk American Football atau NFL. Tuh, coba kalau kita lihat, ini mungkin butuh waktu 1-2 hari atau bahkan lebih cepat dari ngebongkar lapangan bola sampai ke lapangan American Football atau NFL. Keren banget, rapih ya, dan juga pengerjaannya juga cukup detail sampai ke pastinya ya, sampai ke cat-cat untuk tanda garis segala macem, bahkan sampai logonya juga. Keren banget. Dan katanya sih ini kontraknya bisa sampai 2030 untuk nyediain atau menggunakan lapangan NFL di Inggris, satu-satunya dan mungkin yang paling megah untuk multifungsi stadion
ada di Tottenham Hotspur Stadium. So, komen gimana menurut kalian? Bener gak sih kalau Kenilworth Road jadi stadion paling biasa di Inggris? Ayo kita jalan-jalan ke Bedfordshire di Inggris, stadionnya klub Luton Town FC yang kalau kita datengin, loh, stadionnya mana ya? Ini mah perumahan doang. Nah, dengan kapasitas 12.000, stadion ini sempat bikin viral warga Inggris karena berhasil promosi ke Premier League, tapi kok stadionnya cuma kayak gini. Yang bikin lucu adalah pintu masuk untuk fans lawan. Vibes-nya kayak lagi lebaran. Tuh, lihat, jalan menuju tribun sambil melewati teras rumah orang, halaman belakang, dan kamar orang yang berbatasan langsung dengan stadion. Bahkan masih ada yang ngejemur bajunya. Tapi, stadion yang dimiliki oleh pemerintah buruh Luton ini nggak seburuk itu kok, karena fasilitasnya cukup lengkap dengan adanya toilet difabel, toko merchandise, restoran, korporat atau VIP box, dan akses utama yang lebih nyaman untuk fans klub ini. Jadi, gimana menurut kalian? Benar nggak sih ini alasan dibalik uniknya desain atap lengkung stadionnya Huddersfield Town? Ayo kita jalan-jalan ke Huddersfield di West Yorkshire, Inggris. Ada John Smith Stadium, Kirklees, atau Aqu Stadium. Ya gitulah ya, nama-nama sponsor jadi ganti-ganti. Tapi yang penting adalah stadion itu unik karena desain atapnya yang lengkung gitu. Nah iya, kalau kita baca di artikel arsiteknya, Populus Holdings, struktur atap ini tuh disebut dengan banana truss atau rangka atap baja dan besi yang berbentuk seperti pisang sepanjang 130 meter yang didesain untuk memaksimalkan garis pandang penonton. Simpelnya sih mereka kayak simulasiin gitu. Jadi gimana sih penglihatan penonton di setiap sisi tribun bisa tetap enak dan punya pengalaman yang sama. Terus kalau kita lihat tribun ini juga nggak kelihatan ada tiang kolom yang mengganggu kan? Keren ya, jadi lebih leluasa nontonnya. Selain itu, stadion ini juga dilengkapi dengan fasilitas bioskop, restoran, penginapan, kolam renang, dan rekreasi lainnya. Dan yang lebih kerennya lagi, stadion itu berhasil meraih penghargaan Stirling Prize Riba Building of the Year tahun 1995, setahun setelah stadion ini selesai dibangun. Jadi stadion mana lagi yang mau kita bahas? Bener gak sih ini alasan kenapa stadion Oxford United cuma punya 3 tribun? Sisanya kok tempat parkir? Ayo kita jalan-jalan ke Oxford di Inggris. Ada Kassam Stadium atau Grenoble Road, stadionnya klub Oxford United FC, klubnya abang-abang kita yaitu Ole Romeni. Nah, kalau kita perhatiin di arah barat, ada lahan parkir yang seharusnya jadi tempat tribun. Kenapa ya? Nah, kalau kita baca sejarahnya di website Oxford United, alasan utamanya adalah kesulitan pendanaan untuk menyelesaikan pembangunan. Sebenarnya fondasi struktur dari tribun keempat tersebut tuh udah ada di bawah lahan parkirnya. Tapi pada saat itu, tahun 1996, klub ini mengalami masalah finansial yang berat, sehingga tidak mampu membayar sisa pekerjaan untuk kontraktor Taylor Woodrow. Pembangunan pun terhenti 4 tahun, sampai akhirnya datanglah Firoz Kassam, seorang pengusaha Inggris kelahiran Tanzania. Dia membeli klub ini di April 1999. Nah, dia merombak habis sekaligus membayar utang kontraktor sebelumnya. Nah, singkat cerita, stadion itu selesai dibangun pada 4 Agustus 2001 dan dibuka untuk pertandingan persahabatan melawan Crystal Palace. Terus bakal ada rencana dilanjutin gak bang tribun keempat itu? Sang owner, Pak Kassam, pernah ditanya fans, kapan Anda membangun tribun keempat? Tapi sama beliau langsung dibalas, kapan kamu akan memenuhi 3 tribun yang sudah ada? Boom! Skakmat. Jadi, stadion mana lagi yang mau kita bahas? Benar gak sih ini alasan kenapa stadion Creighton Cottage desainnya unik banget? Dan kok ada rumah cottage-nya ya? Buat apa tuh? Ayo kita jalan-jalan ke London, Inggris. Ada stadionnya Fulham FC yang merupakan stadion tertua di London dan sangat ikonik karena kalau kita lihat ada bangunan rumah di pojok arah tenggara yang namanya itu Corner Cottage Putney End. Itu bangunan apa sih? Nah, dulu tahun 1905 Archibald Leach sebagai arsiteknya lupa untuk ngedesain ruang ganti para pemain. Akhirnya dibangunlah rumah mewah itu yang sampai sekarang masih dipakai untuk locker room, kantor direktur, ruang keluarga pemain, dan balkonnya bisa dipakai untuk para fans menonton. Nggak cuma itu aja, kita juga suka ngeliat kan ada dekorasi atap ikonik yang ada di tribun Johnny Haynes. Nama tribun bersejarah ini diambil dari legenda Fulham yang sampai sekarang fotonya masih bisa dilihat di dinding tribunnya. Uniknya, tribun ini juga jadi bangunan cagar budaya Grade 2 yang dilindungi oleh English Heritage. Terus, nama Craven Cottage itu diambil dari seorang baron atau kepala pemilik tanah pengabdi kerajaan Inggris ke-6 yang bernama William Craven. Nah, dulu tahun 1780, dia membangun sebuah pondok di lokasi stadion yang sekarang. Nah, pondok tersebut juga dipercaya pernah digunakan oleh Anne Boleyn, seorang ratu Inggris pada tahun 1500-an sebagai tempat berburu. Katanya sih, beberapa penulis dan tokoh Inggris juga pernah menginap di pondok tersebut. Jadi, stadion mana lagi yang mau kita bahas?